Beberapa waktu belakangan, seorang bocah pemulung tengah viral di media sosial. Bagaimana tidak, foto dirinya yang sedang membaca Al-Quran di pinggiran jalan di tengah guyuran hujan langsung mengundang simpati dari banyak orang. Dalam foto yang beredar, bocah tersebut duduk seorang diri di emperan bangunan, di mana tak jauh dari tempatnya ada sekarung peralatan memulung yang diletakkannya bersandingan. Suasana yang tertuang pun terlihat sedang hujan deras, hingga ia pun berteduh sembari membaca Al-Quran. Dan setelah menuai viral, sang bocah pemulung itu pun kini telah diketahui namanya, di mana bernama Muhammad Gifari Akbar, yang merupakan warga Kampung Sodong, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut. الذين كفروا وشزوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Itu aku salut banget sih guys, karena dia sekeras apapun dia bekerja juga ya, dia masih nyempetin baca Al-Quran gitu. Patut ditiru banget sih, soalnya kita aja nih ya, jarang lah kalau kalau misalnya lagi bisa baca, aku kalau misalnya lagi break maghrib, habis sholat maghrib aku sempetin baca gitu. Tapi ini tuh keren loh, dia bisa baca di jalan, nyempetin baca walaupun sekeras apapun dia hidup gitu kan. Aku merasa terinspirasi juga karena sesibuk-sibuk apapun dia ya jadi pekerjaan atau itu, dan dia memegang teguh pesan dari ibunya, amanah dari ibunya tuh jangan lupakan sholat sama ngaji, itu keren banget. Dalam video yang diposting oleh salah satu tim pesantren asal Bandung, Akbar memang terlihat fasih dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga mendendangkan syair selawat. Tak hanya itu, dalam kisah hidupnya, Akbar rela berangkat ke Bandung dengan berjalan kaki dengan jarak yang ditempuh sejauh 50 km, hanya semata-mata demi untuk mencari kerja. Berhubung mencari kerja menjadi hal yang sangat sulit, akhirnya Akbar pun terpaksa menjadi pemulung demi menyambung hidup, hingga membuat dirinya pun jarang pulang ke Garut. Tanpa rumah, Akbar pun harus tinggal dari jalan ke jalan, di mana saat hujan datang, ia pun hanya bisa berteduh di emperan. Meski begitu, ada cita-cita mulia yang ingin ia raih, di mana ia ingin masuk pesantren sebagai keinginannya selama ini. Ngobrol-ngobrol sama kakek, katanya Akbar sering keluar ya, karena dan memang Akbar nggak betah kalau di rumah, pengen pesantren katanya ya. Pengen, intinya pengen mandiri ya, pengen nggak ngeberatin, pengen cari uang sendiri. Jadi makanya istilahnya kabur-kaburan ya, karena memang awalnya pengen pesantren ya. Ya emang awalnya cuman nggak ada yang masukin gitu ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ada jalan terbaik kita. Karena orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang paling baik, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, dalam sebuah hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. InsyaAllah anak ini termasuk hamba-hamba yang cinta Al-Quran dan insyaAllah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi, tunjukkan jalan. Atas aksi viral Akbar membaca Al-Quran di tengah guyuran hujan memang menuai tanggapan dari para warganet, hingga banyak yang berkomentar positif kepada Akbar. Bahkan tak hanya netizen, Akbar pun banyak mendapat apresiasi baik dari banyak kalangan, termasuk salah satunya dari kalangan selebritis. Dude Harlino salah satunya, di mana aksi Akbar sangatlah inspiratif, di mana mengajarkan semua khalayak terutama umat muslim untuk membaca Al-Quran saat sesibuk apapun. Bahkan tak hanya menanggapi, Dude pun memang menjadi salah satu selebriti di tanah air yang sering terlihat menuangkan waktunya untuk membaca ayat suci Al-Quran di tengah kesibukannya syuting. Pendapat saya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini satu hal yang memang sangat inspiratif menurut saya, dan memang
menjadi evaluasi atau menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama umat muslim, betapa kita harus juga membaca Al-Quran setiap hari dalam keadaan apapun, sesibuk apapun kita. Dan yakinlah bahwa ketika membaca Al-Quran maka akan mendatangkan ketenangan bagi hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kalau baca Quran sekarang di dalam handphone kita ada aplikasi Quran, kita bisa bawa kemanapun, di mobil karena ada supir kan, jadi di mobil bisa baca sebentar, kemudian sampai lokasi nunggu bisa baca lagi dan sebagainya. Sebenarnya tinggal niat aja sih, niatnya mau apa enggak. Kalau mau pasti ada jalan aja gitu. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal. Begitu pula dengan mantan suami Marshanda, yaitu Ben Kasyafani. Iya, Ben memang sosok artis yang terkenal religius, di mana selalu taat dalam menjalani ibadah dimanapun berada. Bahkan ia pun selalu tak lepas dengan membawa Al-Quran yang selalu ia bawa saat menjalani project syuting. Hal itu pun terlihat ketika tim Hotshot menyambangi lokasi syuting tempat Ben jalani pekerjaan, di mana Ben yang terlihat tengah membaca ayat suci Al-Quran di saat break syuting beberapa waktu lalu. Ibadah-ibadah nih ya, ini buku juga nggak boleh kelihatan nih. Ini buat kita baca Quran. Udah, nah ini buku-buku doa nih. Ini biasanya pegangan kalau mau haji, mau umroh kan. Tuh ada doanya macam-macam tuh. Doa supaya bisa menunaikan ibadah haji tuh. Kita baca habis dari sini. Mana doanya? Tuh. Allahumma balikna makata wal madinata wal arafata warzuqna hajjal mabrur wardo'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Berangkat haji. Amin. Doa. Ya, sini ada macam-macam lah, Asmaul Husna segala macam. Kan ringkas tuh udah dibikin kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasisi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Ya, satu kali khatam selama ini, cuman kan mulainya nggak dari awal, jadi mulai dari tengah, jadi lebih ringan lah. Nanya katanya kalau dari awal kayaknya satu hari bisa 1 juz, waktu lumayan lah. Gitu. Memelihara amanah yang keenam, orang penuhi janjinya. Maka dari foto ini menyadarkan saya dan juga banyak orang bahwa sesibuk apapun jangan sampai melewatkan hari kita tanpa membaca Al-Quran. Yuk kita semangat lagi membaca Al-Quran. Dan saya doakan semoga adik yang ada di foto itu yang sedang membaca Al-Quran di sore hari sambil berteduh ya, saya doakan menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang sukses, yang kaya raya dalam keadaan tetap soleh dan beriman kepada Allah Ta'ala, tetap menginspirasi banyak orang. Untuk adik yang ada di foto itu, teruslah membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran dengan baik. Insya Allah kita bawa Quran kita kemanapun, dan insya Allah akan membela kita nanti di yaumil akhir insya Allah.